Anda semangat untuk firman Tuhan pada siang hari ini, amin? Amin. Bapak Ibu, ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini, jadi mayoritas sepertinya tidak familiar dengan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri lebih dulu, karena tidak kenal katanya tidak sayang. Karena saya ingin disayang, makanya saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kalau mungkin Bapak Ibu bingung ya, aduh Pak nama kok banyak ya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, gabung semua jadi satu ya. Bapak Ibu kalau Anda entah bagaimana caranya suatu saat ketemu dengan saya, Anda ingat saya, Anda papasan dengan saya, tolong jangan lupa saya disapa pakai nama Iwan saja Bapak Ibu ya. Karena Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Supaya Anda cepat ingat. Saya datang dengan istri dan anak saya, ini istri dan anak saya Bapak Ibu ya yang ada di depan. Anak saya ditunggu 14 tahun Bapak Ibu ya. Sudah coba semua cara, belasan kali ke dokter ya nggak berhasil. Di tahun ke-14 dengan cara yang alami, normal, tanpa program apapun, Tuhan kasih mujizat, muncullah anak ini. Makanya saya menyebutnya ini anak mujizat Bapak Ibu ya. Kemana-mana saya pelayanan pasti saya ajak supaya dia cepat mengenal Tuhan yang memberi kehidupan untuk dia. Nah tapi saya hari ini gak kesaksian tentang anak saya Bapak Ibu. Saya akan khotbah sesuatu yang sangat simple sekali. Tidak rumit, cuman satu ayat Bapak Ibu ya. Hanya satu ayat yang kita baca dan sangat sederhana. Karena sangat sederhana dan cuma satu ayat, saya butuh Anda untuk keluarkan energi, antusias, jangan terlalu tegang, Anda keluarkan energi Bapak Ibu ya. Tangkap firman-Nya dengan haus dan lapar. Karena itu boleh semuanya 5 jari, tangan kanan diangkat semua begini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 5 jari. Lalu hitungan ketiga saya minta dengan kekuatan yang cukup strong gitu ya. Tepuk orang di kanan Anda dan bilang gini, jangan tidur. 1, 2, 3, plok, jangan tidur gitu ya. Cuman satu ayat masa tidur ya Bapak Ibu ya. Nah gantian Anda tepuk orang yang nepuk Anda tadi dan bilang ini, kamu juga. 1, 2, 3 ya, bilang ya kamu juga. Oke siap saudara, boleh dimunculkan slide saya. Judulnya khotbah saya hari ini adalah menjaga hati. Ayatnya adalah ayat yang sudah sering sekali kita baca gitu ya. Nah mari kita lihat Amsal 4 ayat 23 Bapak Ibu. Ya. Nah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena cuma satu ayat yang kita akan bahas dalam khotbah hari ini. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu dari satu ayat ini kita nanti akan belajar ada 37 poin Bapak Ibu. Tapi karena saya harus khotbah di tempat lain jam 11:30, jadi nggak usah 37 lah, 3 aja ya Bapak Ibu ya. Anda langsung kaget gitu, aduh banyak banget 37 ya. 3 aja Bapak Ibu ya, dari satu ayat ini kita akan belajar 3 poin. Nah Anda lihat ayat ini saya akan munculkan berkali-kali, tapi Anda lihat bagian yang warna highlight warna biru Bapak Ibu ya. Nah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ, dari mana? Dari hati itulah terpancar kehidupan. Pelajaran pertama dari ayat ini Bapak Ibu adalah kondisi hati kita mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Keuangan saudara, pernikahan saudara, keluarga saudara, pertemanan saudara, kehidupan kerohanian pelayanan saudara, pekerjaan saudara, seluruh hidup saudara, bahkan sehat sembuhnya saudara, itu sangat terpengaruh oleh kondisi hati saudara. Makanya kenapa ayat ini bagus sekali, kenapa ayat ini menjadi ayat yang penting sekali untuk kita pelajari. Banyak orang berpikir, oh hidup saya akan baik kalau saya punya banyak duit, kalau saya terkenal, kalau saya punya banyak kehebatan. Bapak Ibu saya beritahu, kalau hatimu rusak, kalau hatimu kotor, kalau hatimu gak benar di hadapan Tuhan, sekalipun kamu punya banyak duit, duit itu justru akan membuat kamu hidupnya makin rusak. Yang menentukan hidup kita itu bukan apa yang kita miliki dengan tangan kita, tapi yang menentukan hidup kita adalah kondisi hati kita di hadapan Tuhan. Banyak orang punya banyak hal dalam hidupnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kemarahan, sakit hati, kebencian, ketidakpuasan. Makanya dia jalanin hidupnya kayak aneh ya, punya banyak hal, tapi kenapa hidup tuh kok gak bisa damai sejahtera? Kok bisa uring-uringan terus? Kok ada aja yang kurang? Problemnya bukan di kurang apa, kurang punya apa. Problemnya adalah hati kita di hadapan Tuhan seperti apa.
Nah kalau kita pelajari orang Yahudi kuno di zaman ketika ayat ini ditulis, mereka mempercayai bahwa hati itu terdiri, terpengaruh dan mempengaruhi terhadap 4 unsur ini. Yang pertama adalah fisik. Kondisi hatimu bisa menentukan sehat tidaknya kamu. Makanya hari-hari ini kita mengenal penyakit-penyakit yang muncul bukan karena salah makan atau karena kena virus apa. Diperiksa secara medis tidak ada apa-apa yang membuat dia bisa menjadi sakit. Tapi kenapa kok dia bisa sakit? Bahkan sakitnya sakit keras. Karena hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Bisa nggak begitu? Bisa. Saya nggak akan berpanjang karena ini bukan seminar tentang kesehatan. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti googling, ada banyak riset-riset yang sudah menunjukkan bahwa kondisi hati yang nggak benar bisa merusak kesehatan kita. Nah saya nggak panjang di sini ya, karena ini hanya untuk memberitahu bahwa hati kita mempengaruhi semua aspek. Yang kedua adalah perasaan. Kalau hatimu nggak benar, perasaanmu juga jadi nggak benar. Perasaanmu jadi uring-uringan. Perasaanmu jadi nggak bisa damai sejahtera. Perasaan kita jadi mudah gelisah. Tidak bisa puas. Kenapa? Karena hatinya sudah nggak benar duluan. Hari-hari ini banyak orang bermasalah dengan perasaan. Wah aku kok gampang khawatir, aku kok gampang ini, aku kok gampang itu. Bapak Ibu, kalau engkau pengen hidupmu berubah, salah satu yang harus diubah adalah hatimu dulu. Kalau engkau pengen pernikahanmu berubah, yang harus diubah lebih dulu bukan pasanganmu. Walaupun engkau berpikir pasanganmu lah penyebab masalahnya. Tapi yang harus pertama kali diubah adalah hatinya lebih dulu. Dari tahun 2020 saya buka konseling pernikahan. Selalu 80%, nih 80% kasus yang datang kepada saya adalah kasus yang sudah kronis akut. Ibarat orang sakit udah kanker stadium 4, udah sekarat tinggal tunggu mati. Baru datang ke saya pernikahannya. Jadi hampir tidak banyak yang bisa dilakukan. Tetapi dari sekian banyak kasus yang datang, mana yang akhirnya berhasil bisa recover, mana yang akhirnya berakhir di perceraian, sudah kelihatan dari sesi pertama waktu konseling dengan saya. Kelihatannya dari mana? Sikap hati orang yang datang waktu konseling. Entah si suami, entah si istri, entah dua-duanya. Sikap hati seperti apa? Mayoritas datang kepada saya sudah dengan sikap hati begini. Ini udah gak bisa diapa-apain, penyebabnya pasangan saya. Kalau dia gak bisa berubah, dia gak mau berubah, maka ini sudah selesai. Saya mah gak ada masalah apa-apa, masalahnya dia. Selalu sikap hatinya gitu. Walaupun mungkin pasanganmu menyebabkan sumber masalah paling banyak, tapi kalau sikap hatimu adalah pokoknya ini dia. Saya mah udah diam-diam aja, masalahnya dia, penyakitnya dia. Bapak Ibu, orang kalau sudah menikah itu sudah terikat dua menjadi satu. Jadi kalau something terjadi, walaupun yang menyebabkan terbanyak salah satu, tapi satunya juga menyebabkan masalah juga. Ikut andil, nyumbang juga. Nah jadi sikap hati yang seperti ini membuat pernikahan itu nggak bisa di-recover. Jadi kalau saya selalu ngomong, kalau pernikahan ini mau recover, sebelum saya kasih tips A, B, C, D, E, lakukan ini, itu, hati kalian harus berubah dulu. Hati kalian harus memandang pernikahan ini kembali kepada hakikatnya seperti apa. Tempat untuk saling mengampuni, tempat untuk saling mengasihi, tempat untuk saling berkorban, dan tempat untuk saling memberi. Bisa nggak gitu? Nah kalau orangnya ngomong gini, dia dulu Pak tanyain, bisa nggak? Kalau dia bisa, saya bisa. Kalau dia nggak bisa, ya ngapain saya bisa? Kalau sikap hatinya udah gitu, nggak bisa Bapak Ibu. Mau diajak ke konselor paling sakti seluruh dunia juga nggak bisa. Problemnya bukan di pernikahannya, problemnya di hati orangnya. Nah balik lagi, fisik, perasaan, pikiran. Orang kalau hatinya nggak benar, pikirannya jadi nggak benar. Kalau sampai orang tuh bisa punya pikiran pengen nyakitin orang lain, pengen nipu orang lain, pengen bikin orang lain hidupnya susah, hatinya udah pasti nggak benar. Sebaliknya orang kalau hatinya benar di hadapan Tuhan, dia nggak akan punya pikiran yang seperti itu. Makanya kalau saudara merasa hari-hari ini, pikiranku kok udah mulai ngaco ya, aku kok jadi pengen giniin orang, aku pengen, wah ada pikiran yang gak bener. Hatimu yang perlu dibenerin dulu. Atau kalau saudara lihat orang lain, nih pikirannya kok jahat, pikirannya kok gini. Hatinya dia itu yang gak bener. Hati memunculkan ke dalam pikiran. Keempat, keinginan.
Kok orang bisa sampai punya keinginan, pengen selingkuh, pengen ini, pengen itu, yang aneh-aneh. Kalau orang Jawa bilang pengennya tuh yang boten-boten gitu ya. Ada aja yang ini, yang gitu. Hatinya nggak benar. Makanya Amsal 4 ayat 23 bunyinya apa? Jaga hatimu, karena dari situ hidupmu itu semua ditentukan. Nah ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Satu, seluruh hidup kita ditentukan dari hati kita. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita akan jadi benar. Kalau hati kita nggak benar, Anda mau punya apapun di dunia ini, hidupmu akan berakhir nggak benar juga. Nah makanya kita periksa hati kita sekarang. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya. Jagalah hatimu, bagian warna biru Bapak Ibu, hatimu. Kalau ada kata-kata jagalah hatimu, berarti hati Anda yang jaga siapa Bapak Ibu? Anda sendiri. Anda nggak bisa nyuruh orang lain untuk jaga hati Anda. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen menggantungkan hatinya kepada orang lain. Wah ini tadi pujian penyembahan semua kurang semangat. Makanya aku jadi nggak semangat. Lah apa urusannya Bapak Ibu? Orang lain mau memuji Tuhan atau tidak, ini urusan Anda dengan Tuhan. Jangan gantungkan hatimu tergantung orang lain. Ada orang lain bilang begini, wah aku sakit hati. Selama dia belum minta maaf, aku akan terus sakit hati. Lah, Bapak Ibu, yang nyakitin Anda aja udah makan bakso di luar sana ketawa-ketawa nggak pusing. Wah, lah Anda kok sakit hati bertahun-tahun dibawa terus Bapak Ibu. Yang salah siapa? Yang salah yang nyakitin saya. Bukan. Gini loh Bapak Ibu, Anda nggak bisa mencegah orang lain untuk melakukan sesuatu kepada Anda, betul nggak? Anda bisa ngatur mulut orang lain emang. Anda punya remote control gitu, ya ini orang ngomong kok nggak bener mulutnya itu comberan. Stop, nggak bisa Bapak Ibu, kita mah pengennya gitu ya sama orang ya. Anda pengennya lihat saya ini khotbah kok ngomong, terus boya pause bentar diem gitu ya. Nggak bisa, selama waktunya belum selesai saya ngomong terus Bapak Ibu. Anda nggak bisa ngatur mulut orang lain Bapak Ibu. Kalau Anda coba ngatur mulut semua orang, Anda akan stres. Pantesan Anda stres. Coba lihat wajah kiri kanannya, wajahnya stres nggak itu? Kalau banyak kerutannya banyak banget ya, kemungkinan banyak ngatur mulut orang lain itu. Ya. Jangan ngomong gitu, nggak boleh. Ini mulut gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Wah makin stres kan kita kan. Wah Ibu, makanya ada kalimat bunyinya begini. Kapal itu tidak tenggelam karena ada air. Kapal itu tenggelam karena kemasukan air. Saya ulang, beberapa wajahnya bingung, gimana Pak gitu. Kapal itu enggak tenggelam karena ada air, enggak. Memang kapal dipakai di atas air Bapak Ibu. Kapal tidak tenggelam karena ada air. Kapal tenggelam karena kemasukan air. Hidupmu tidak tenggelam hanya karena di sekitarmu ada orang-orang yang enggak benar. Hidupmu tidak tenggelam hanya karena ada orang-orang di sekitarmu ngomong yang jelek tentang kamu. Hidupmu gak tenggelam karena itu. Hidupmu tenggelam karena apa? Kamu memasukkan omongan itu ke dalam hatimu. Kamu mengizinkan omongan-omongan itu, kamu simpen. Seperti firman Tuhan, kamu renungkan siang dan malam. Terus kamu ingat-ingat wajahnya waktu ngomong, kok kurang ajar banget ya itu sekolahnya di mana, itu anaknya siapa, kok bisa kayak gitu. Anda renungkan siang dan malam, hati Anda rusak, makanya Anda uring-uringan. Dia makan bakso ketawa-ketawa Bapak Ibu. Lah yang salah siapa? Bukan dia. Kita mah gak bisa ngatur perilaku orang Bapak Ibu. Dulu saya kayak gitu, makanya saya kurus begini Bapak Ibu. Ya. Dulu saya itu kalau di gereja juga, saya di gereja juga gitu. Kamu pelayan Tuhan, gak boleh kurang ajar. Susah Bapak Ibu, walaupun di gereja dan walaupun orang Kristen, orang kurang ajar masih ada gak Bapak Ibu? Jujur aja, banyak kok Bapak Ibu. Ya. Hamba Tuhan yang kurang ajar ada gak? Anda kok kenceng banget sih ngomongnya, ada gitu ya. Maksud saya begini loh Bapak Ibu, Anda gak bisa ngatur orang. Itu mulutnya dia, itu hidupnya dia bisa lakukan sesuka-suka dengan dia. Walaupun kita bisa ngomong, gak boleh, firman Tuhan mengatakan itu gak boleh. Kalau dia ngomong, gak apa-apa, gimana? Anda stres, makanya jaga hatimu sendiri. Jangan izinkan itu masuk ke dalam dirimu, Anda yang mesti jaga sendiri. Hatimu adalah milikmu, tanggung jawabnya kamu.
Jadi jangan bilang begini loh, gara-gara, nggak boleh Bapak Ibu. Memang dia yang menyebabkan jadi susah. Tapi kita tidak boleh terus-menerus memasukkan itu dalam hati kita. Saya khawatir ya kalau di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Di luar sana saya khawatir kalau ada orang nanti masuk neraka, dia dibilang gitu ya, Tuhan bilang, kamu hidupmu jahat, kamu melawan Tuhan, kamu kurang ajar, makanya kamu masuk neraka. Terus dia bilang gini, aku masuk neraka gara-gara. Lah kok gara-gara? Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Bapak Ibu, surga neraka bukan urusan orang lain, surga neraka urusan kita sendiri. Makanya jaga hatimu Bapak Ibu, karena ini tanggung jawabmu. Jangan disabkon ke orang lain. Kalau misalkan saudara masuk ke gereja ini kan jemaat banyak sekali nih. Waktu mau masuk kan berbondong-bondong. Asyirnya mau nyalamin satu-satu mungkin gak bisa, kelewatan. Ada yang kelewatan, kebetulan Anda yang kelewatan. Anda ngeliat, kok aku gak disalamin sih. Ini sebelum gereja ini ada, aku dulu yang ada di sini. Widih, Anda berarti sangat purbakala gitu ya. Masa aku gak disalami? Bapak Ibu. Terus kemudian waktu present worship, aku jadi gak bisa ngerasain hadirat Tuhan. Gara-gara asyir tadi tuh gak nyalamin aku. Gak ada urusannya Bapak Ibu. Anda ngerasain hadirat Tuhan atau tidak, hati Anda sendiri. Asyir bisa kelewatan nyalamin, orang bisa gosipin Anda, orang bisa memandang Anda dengan tatapan yang nyolot, orang bisa menipu Anda, orang bisa kurang ajar sama Anda. Tapi selama Anda menjaga hati Anda tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pelajaran kedua. Berikutnya, yang ketiga. Cepet kan ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan tidur. Kalau Anda saya yang khotbah, Anda tidur bisa-bisa bangun-bangun. Apa tadi? Udah kelar Bapak Ibu ya. Nah, hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain. Saudara lihat, kamu tidak selalu bisa mencegah orang menyakiti hatimu, tapi kamu selalu bisa memutuskan untuk mau sembuh. Nah, terus berikutnya. Nah, pelajaran pertama, hatimu menentukan seluruh hidupmu. Pelajaran kedua, hatimu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jangan lempar ke orang lain. Ketiga, kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa Bapak Ibu? Menjaga hati itu memang harus niat sungguh-sungguh dan waspada. Ya, nyebrang jalan dengan waspada sama nyebrang jalan asal-asalan, beda Bapak Ibu. Barusan tadi perjalanan saya dari pelayanan sebelumnya ke tempat ini, ada yang nyebrang jalan itu kakinya dulu baru kepalanya. Maksudnya gimana Pak? Kok horor banget? Maksudnya gini, kakinya jalan dulu baru mikir saya ini lagi nyebrang. Makanya mobil kami langsung ngerem mendadak Bapak Ibu. Karena begitu dia hampir di tengah jalan, baru lihat kiri kanan. Lah tapi mobil kami udah terlanjur di situ, makanya ngerem dadak. Kaki dulu baru mikir Bapak Ibu. Itu menyeberang jalan tanpa waspada. Kalau waspada itu apa? Bener-bener diamati. Kosong enggak, waktunya nyebrang enggak. Nyebrang Bapak Ibu dengan waspada. Jaga hati itu enggak bisa asal-asalan. Anda enggak bisa biarin tiap hari hidup, ya udah hidup aja ya. Nanti lama-lama Anda berasa gini, loh setelah berapa bulan kok aku jadi uring-uringan ya, kok aku jadi gelisah ya, kok aku banyak kekhawatirannya. Karena Anda nggak waspada jaga hati. Bapak Ibu, kenapa Anda harus waspada jaga hati? Nih, karena hati manusia itu mudah berubah. Saya ulangi, hati manusia itu mudah berubah. Makanya kenapa banyak pernikahan hancur berantakan, tidak terjadi dalam semalam Bapak Ibu. Kalau Anda datang ke pemberkatan nikah, saya nggak tahu ya di tempat ini ya. Kalau di gereja kami itu pemberkatan nikah dramatis Bapak Ibu ya. Kalau lagi ngucap janji nikah, karena kami ajari di gereja kami gini. Kalau ngucap janji nikah jangan diapalin sekedar hafal, apalagi lihat contekan, jangan. Itu janji sakral. Harus ngerti ngomong apa, karena kalimatnya mengerikan loh. Sebenarnya ngucap janji nikah sadar nggak kalimatnya mengerikan? Atau Anda waktu ngucap, tadi ngomong apa janji nikah? Nggak tahu, udah lupa. Resepsinya udah lupa. Loh janji nikah Anda tuh mengerikan loh, bunyinya gini loh. Aku akan mengasihi kamu dalam keadaan apa Bapak Ibu? Susah maupun senang. Terus sehat maupun sakit. Terus pura-pura lupa kan bagian yang ini kan?
kaya atau miskin. Kan termasuk itu kan ya. Terus kalimat keempat tuh yang paling mengerikan tuh. Dan dalam keadaan apapun juga. Wah, apapun juga itu apa Bapak Ibu? Apapun juga. Waktu dia kesurupan, ya termasuk apapun juga. Loh Anda ngucap janji itu sadar gak sih Bapak Ibu? Kalau di gereja kami mengulang-ulang kalian harus sadar, menghayati, mengerti apa kalimatnya. Makanya waktu mereka ngucap janji nikah, kalau pemberkatan nikah tuh suasana romantis Bapak Ibu ya. Apalagi ada iringan-iringan musik gitu ya. Sering kali yang ngucap janji nikah tuh sambil mata berkaca-kaca berlinang air mata gitu. Aku mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Yang udah nikah 15 tahun mengerti, nangis karena sedih kan. Habis ini merana hidupnya. Enggak, mereka terharu karena mengucap janji yang sakral saudara. Enggak dalam semalam habis ngucap janji nikah terharu, besoknya gaplok-gaplokan gitu. Enggak Bapak Ibu. Sekian tahun hati itu berubah pelan-pelan. Menyeleweng pelan-pelan. Geser pelan-pelan. Setelah 5 tahun sudah berubah sama sekali. Ini saya kasih contoh. Bapak Ibu, kalau saya berdiri di titik ini, saya jalan lurus nih, lurus terus ya, lurus terus. Saya nyampainya di titik ini. Ini kalau lurus nih, nggak pernah menyimpang sama sekali, lurus. Tapi Bapak Ibu, kalau saya di titik ini, saya geser 1 derajat aja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak kelihatan kan dari jauh kan? Kelihatannya saya masih sama kan? Tapi kalau saya geser, saya nggak benerin nih hati saya nih. Saya jalan terus, saya jalan terus, saya jalan terus. Cuman 1 derajat loh saudara. Ujungnya saya udah geser sekitar 40 cm. Kalau diterusin, jauh sekali gesernya. Cuman 1 derajat. Hati manusia tuh gitu. Hari ini, wo aini ni I wo. I love you so much. Berapa bulan geser 1 derajat. Berapa bulan geser 1 derajat. Berapa bulan geser 1 derajat. Setelah 15 tahun menikah, bunuh-bunuhan. Orang bingung, kok bisa ya? Dulu cinta mati banget loh. Sekarang kok cintanya gak ada, tinggal mati doang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hati mudah berubah. Ikut Tuhan juga sama. Pertama kali bertobat tuh cinta Tuhan, nangis-nangis. Setelah sekian tahun ngalamin ini, ketemu ini, berhadapan situasi ini. Udah gak cinta Tuhan, cuman cinta dompet Tuhan. Bergeser, tapi gak berasa. Karena cuma 1 derajat. Makanya kalau nggak waspada jaga hati. Anda pikir Anda masih di surga detik ini. Jangan-jangan kaki Anda sudah ada di neraka sebenarnya. Karena hati Anda udah nggak benar di hadapan Tuhan. Makanya Daud tiap malam kalau doa, dia doanya gini. Ujilah hatiku ya Tuhan. Selidikilah apakah aku masih mengasihi Engkau atau tidak. Bagaimana cara kita menyelidiki hati kita? Firman Tuhan. Kalau Anda nggak pernah baca firman Tuhan, saudara, Anda nggak sadar bahwa hati Anda ini udah nggak benar. Setiap Anda baca firman, Anda akan dikoreksi, Anda akan dikembalikan. Kok aku punya pikiran kayak gini ya? Firman Tuhan bilangnya gini padahal. Kok hatiku kok kayak gini ya? Kok aku bisa marah, aku bisa benci ya? Padahal firman Tuhan ngomongnya kayak gini. Anda tahu ada yang salah, Anda ikut firman Tuhan, Anda kembali diluruskan. Sudah kalau keluar kota nyetir tol, Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang tidak sadar bahwa setirnya tuh udah miring. Stang setirnya tuh udah miring. Kalau dilepasin tanpa dipegang, itu mobil nggak lurus, miring. Artinya apa? Mobil Anda perlu dibawa di bengkel, perlu dilakukan spurring and balancing. Dilurusin lagi. Itu mobil tiap berapa bulan sekali, tapi hatimu tiap hari. Bawa ke firman Tuhan, lurusin lagi. Bawa ke firman Tuhan, lurusin lagi. Tapi aku baca firman Tuhan seminggu sekali pas kebaktian hari Minggu Pak. Pantesan udah melenceng jauh banget, mau balikinya udah susah. Banyak orang udah nanggung Pak, udah terlanjur ganti arah aja, ganti jurusan aja. Udah terlanjur, tiap hari Bapak Ibu. Makanya sebagai penutup, tatap mata orang di kiri kanan Anda, lihat 1, 2, 3 lalu bilang gini, baca Alkitab, 1, 2, 3. Belum semua, ayo sekali lagi, 1, 2, 3, yang di balkon juga, baca Alkitab, bilang gitu.
Anda bisa melihat dari reaksi orang itu, kira-kira dia mau nggak baca Alkitab. Oh ibu saudara, jaga hatimu, karena dari situ hidupmu ditentukan. Percaya saya, kalau engkau menjaga hatimu sungguh-sungguh, berkat Tuhan itu nggak sulit datangnya dalam hidupmu. Tapi kalau engkau nggak jaga hatimu sungguh-sungguh, sekalipun Tuhan pengen berkatin kamu, hatimu yang rusak itu akan merusak berkat Tuhan. Tadinya berkat, tapi karena hatimu rusak, itu menjadi kutuk. Jadi kuncinya ada di mana? Hati. Yuk kita berdoa, Bapak Ibu. Siang hari ini, Bapak Ibu, kalau ada di antara engkau yang merasa waktu khotbah, waktu firman dinyatakan, engkau merasa Tuhan, hatiku udah mulai nggak benar. Ada sakit hati, ada dendam, ada kemarahan, atau mungkin ada sikap hati yang jahat terhadap sesuatu, terhadap satu hal. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk diluruskan kembali. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kau pengen didoakan supaya Tuhan memurnikan hatimu, boleh kau taruh tangan kanan di dadamu, saya akan berdoa. Yes, siapa lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara yang sudah taruh tangan kanan di dada, sebentar kita akan nyanyi satu lagu, saudara datang di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Yes. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku. Oh, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kalau pernah di dalam hidup kami ada orang-orang yang menyakiti kami, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, ketidakadilan terjadi dalam hidup kami. Kalau mungkin kami sempat terluka, marah, benci, bahkan dendam Tuhan, maka pagi hari ini Roh Kudus tolong kami sembuhkan, pulihkan, beri damai sejahtera di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kalau ada kami terus teringat dengan kelelahan, kegagalan, kelemahan, hal-hal di masa lalu yang terngiang-ngiang di dalam hati kami, membuat hati kami kadang-kadang ragu. Kadang-kadang hati kami tidak percaya kepada apa yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Roh Kudus murnikan hati kami. Pulihkan hati kami kembali. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu menguasai hati kami. Biarlah kami terus dijaga oleh firman-Mu. Setiap kali kami marah, firman-Mu datang. Ketika kami kecewa, firman-Mu datang. Ketika kami tersinggung dan sakit hati, firman-Mu datang. Ketika kami gelisah, khawatir dan takut, firman-Mu datang Tuhan. Menolong kami, supaya hati kami selalu memandang kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan yang setia sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah menerima firman itu dalam hati kami, Roh Kudus melekatkan, menancapkan, menumbuhkan, sehingga firman ini menghasilkan buah perubahan, kuasa yang mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.